kalau tidak membawa joget, disuruh balik kita saudaraku, disuruh pulang kita. Itu dilemanya sekarang di sana. Itu dilema fakta di lapangan saudaraku. Jangankan tidak membawa joget sama sekali, satu saja bawa joget, dipotong ongkosnya saudaraku. Jika memang joget ini diharamkan, sudah diharamkan di Kecimol ini, maka buatkanlah kami pergub atau perda apa jenisnya itu untuk menjadi legal standing hukum kami, untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa sekarang pemerintah sudah melarang kita menggunakan joget Bu, Ina, Ama. Ini aturan. Jadi lamun yang langgar sih bau barehina. Itu sudah ada jelas. Kecimol ini unik katanya. Dia sampai sampai tahan napas, nyanyi sampai berjam-jam dengan cara jalan. Ini kan Bang, satu sound system dengan komponennya yang ada, sampai desel-deselnya pun ada di dalam. Jalan sambil nyanyi, main gitar. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Hari ini luar biasa yang sedang banyak dibincangkan ini ya. Kita masih membahas Kecimol. Kali ini dari sudut yang berbeda. YS Podcast mempersilahkan kepada Ina, Ama, Semata Jari ya semuanya ya, yang kira-kira merasa menentang, silahkan mari kita duduk di sini. Jadi semua terbuka ini. Semua terbuka. Terbuka ya. Jadi tidak ada, saya hanya memfasilitasi dari sebelah pihak ini. Nah, ini sudah hadir sangat luar biasa. Ada Bang Suhardi, tapi kerennya ini sudah terkenal banget deh pokoknya kalau di NTB ya. Hardi GGR. Wah, selamat datang Bang Hardi. Siap. Terima kasih undangannya. Saya yang berterima kasih luar biasa meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman. Oke, kemudian ada Bang Lalu Fajri atau Bang AJR. Kita menyebutnya Bang AJR. Ini juga sebagai konten kreator, Bang AJR sebagai ketua komunitas YouTuber ya di Lombok Selatan. Kemudian Bang Hardi GGR ini adalah ketua Asosiasi Kecimol NTB. Oke, sangat luar biasa. Bang, berdua ini. Wah. Ini saya ke Bang Hardi dulu. Siap, Bang. Kalau melihat sekarang nih, jadi yang muncul adalah Kecimol yang sedang naik. Padahal selain Kecimol itu ada gendang beli, ada ale-ale. Betul. Terus ada apa lagi kalau yang selain itu? Banyak sekali, ada pentap namanya itu. Wah, ternyata banyak ya. Banyak sekali kesenian kita. Jadi bukan hanya Kecimol. Kita berbicara kesenian NTB. Khususnya di Lombok ya. Jadi kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang ini Bang Hardi, apa sesungguhnya lamun beje tak konslet nih masalah yang terjadi sekarang ini Bang? Ya, benarnya gini. Terima kasih atas undangannya Pak Hardi. Ya. Sebenarnya Kecimol ini kan sudah berdiri berpuluh-puluhan tahun. Kecimol ini bukan hanya baru-baru kali ini. Tapi sudah dari saja saya ini semenjak masih kecil, masa-masa kecil saya ini sudah ada yang namanya Ciloka atau Kecimol ini. Tapi pada saat itu tidak ada yang terlalu menyoroti Kecimol. Kenapa? Ada berbagai alasan. Yang pertama, pada saat itu memang peminat Kecimol atau Ciloka ini masih kurang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini dengan maraknya media sosial, maka Kecimol ini yang menjadi sorotan. Dan di sana di saat-saat ini Kecimol sedang naik-naik daunnya. Setiap acara hajatan itu lebih banyak menggunakan jasa Kecimol untuk acara nyongkolannya. Seandainya di dalam satu gawe itu Kecimolnya diundang 3, dan gendang beliknya 1. Nah, mungkin anggapan saya, persepsi saya, dugaan saya saudaraku, ada 1-2 oknum kesenian lain yang merasa terganggu periuk nasinya. Periuk nasinya ini oknum, tapi saudaraku oknum, bukan secara hemat, tapi ya jangan. Ini dugaan saya, oknum. Ini bisa salah bisa benar. Mungkin itu ada 1-2 oknum yang merasa terganggu periuk nasinya atau ladang pencarian mereka. Jadi
oknum-oknum inilah yang mencari-cari kesalahan Kecimol. Itu. Memang kita tidak bisa pungkiri. Apa yang menjadi keluhan mayoritas masyarakat kita saat ini itu adalah goyangan-goyangan erotis. Tapi itu pun sebenarnya kami dari Asosiasi Kecimol NTB menentang hal itu. Kami menentang, sangat menentang. Bahkan saya secara pribadi ini sudah ratusan lebih channel YouTube yang strike akibat mengupload goyangan erotis. Datanya masih ada di sini nama-nama channelnya. Itu yang memperagakan goyangan erotis ini tiang strike. Artinya tiang tidak setuju. Sudah menentang dari awal. Itu sebabnya kami mendirikan AKNTB ini atau Asosiasi Kecimol NTB ini untuk menata dan membenahi kecimol ini agar mereka ini tertata, tidak liar, tidak semau-maunya lagi ke depan. Oke, jadi menariknya nih Bang Ardi. Jadi justru Asosiasi Kecimol ini dibentuk ini untuk agar tertib. Betul. Agar tidak ada keresahan lebih jauh di tengah masyarakat kita. Nah, sekarang justru yang dilihat sama masyarakat adalah fokusnya adalah di goyangan dan di kedua di macetnya itu kalau saya lihat. Kalau saya lihatnya di situ gitu. Nah, kalau kita melihat di situ Bang Ardi, jadi apa selama ini yang sudah Aka lakukan ini? Pertama, memang kami sudah membuat yang namanya peraturan organisasi. Di sana tertera dilarang menghadirkan atau menampilkan goyangan-goyangan erotis dan kostumnya pun kami atur. Tata cara bergoyangnya pun kami atur. Artinya dari segi kostum kami larang tidak menggunakan rok mini, celana pendek atau celana sobek-sobek dan baju yang terlalu seksi. Makanya sekarang kebanyakan dancer sekarang menggunakan kostum kecimolnya, artinya mereka menggunakan kaos biasa, tertutup mereka kan. Seragam biasa saya lihat seragam. Kita perhatikan sekarang. Nah, di sana pun kita atur jika ada pemuda yang menyawer itu, dilarang untuk mengambil uang sawerannya itu menggunakan mulut. Kami tidak melarang pemuda-pemuda yang mau nyawer silakan goyang, silakan sawer. Tapi ada batasan-batasannya. Seperti tidak diperbolehkan memegang peluk-pelukan. Kami tentang itu, kami batasi itu. Kalau hanya pegang-pegangan tangan nggak apa-apa. Asal jangan sampai peluk-pelukan atau apalagi sampai digendong. Mohon maaf, banyak sekali anak-anak kecil, adik-adik kita yang di bawah umur ini yang tidak pantas menonton hal-hal tersebut. Jadi kami sudah atur itu saudaraku. Kami sudah atur itu. Mulai dari goyangannya dan busananya kami sudah atur. Namun yang menjadi kendala kami saudaraku, mohon maaf, yang menjadi kendala kami ada beberapa mantan anggota kami yang sudah kami pecat. Berarti bukan anggota asosiasi. Bukan. Sudah beberapa mantan anggota kami yang sudah kami pecat. Ketika kami pecat, mereka tetap happy, membawa euforianya mereka, tetap dengan gaya erotisnya mereka. Artinya mereka ini tidak mau mengikuti aturan organisasi. Karena begini saudara, ketika 3 kali melanggar aturan organisasi, maka kami otomatis mengeluarkan yang bersangkutan dari organisasi. Tapi walaupun kami sudah keluarkan dari organisasi, mereka tetap bebas liar di luar untuk menerima tempahan atau undangan. Mereka semau-maunya mereka. Lalu kewenangan kami untuk mencekal mereka atau untuk memberhentikan aksi mereka itu apa? Jadi itu kendala kami saudara. Jadi itu sebenarnya kami tentang hal-hal yang erotis yang menjadi keluhan Mas. Jadi AKNTB sebetulnya sudah memiliki aturan yang cukup ketat dan itu sudah diterapkan dan sudah Anda mendapatkan sanksi. Sudah banyak sekali. Jadi clear, mungkin nanti tinggal penataannya lebih jauh ya. Nah, saya sekarang ke konten kreatornya ini. Kita ke Bang AJR. Ini seniman juga ini seniman luar biasa. Produser juga. Iya, sangat luar biasa, banyak menghadirkan karya-karya seni yang mungkin saja kita tidak tahu lewat sebagai FYP yang kita pakai gitu kan.
Tapi banyak lahir juga. Ini sebetulnya 2 orang seniman yang saya hadirkan ini. Bang Ajer. Sambil kopi. Ya, kita sambil kopi. Bang Ajer, kalau melihat sekarang kan saya melihat banyak sekali ternyata konten kreator yang hidup dari kecimol ini. Tepat sekali. Ya, jadi kalau saya dari segi bahasa saja ya, ada kemarin sebetulnya saya membuat konten sebelumnya itu apa bedanya kecimol dan esot-esot. Nah, ternyata ada yang dari Pak Tahir dari Lombok Timur sebetulnya dulu yang pertama kali memberi nama kecimol. Tapi itu sanggar sebetulnya dulu, nama sanggar tapi ditulis di ini ya speakernya sanggar kecimol, tapi terlalu banyak yang melihat tulisan sanggar kecimol akhirnya namanya jadi kecimol. Itu menurut beliau ya. Nah terus akhirnya yang terkenal adalah sekarang kecimol. Nah kalau kita melihat sebagai konten kreator nih, nah saya juga sebagai pembina YouTuber di Lombok Timur ini jadi ada ini juga. Seberapa sebetulnya Bang AJR teman-teman komunitas apa yang khususnya yang konten kreator di bidang kecimol ini? Sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita ini di datanya kami aja di KLS itu sampai dulunya sampai dari 100, tapi karena ada yang tidak mematuhi aturan, jadinya sekarang hampir 50-an orang lah. Ini yang tekun sekali sampai setiap hari untuk konten. Bahkan sekarang lagi boomingnya reel itu kan. Kan ini bukan hanya lewat YouTube aja mereka dapatkan. Semua media sosial ya. Dari yang kecil sampai orang-orang tua itu sekarang konten. Tiba-tiba demam konten kreator jadinya. Jadi secara tidak langsung mereka juga terhidupi lah kecukupan dengan apa yang mereka dapatkan di YouTube atau di Facebook. Nah itulah keresahan kami juga. Kalau seandainya kecimol ini mau ditutup, lalu beberapa orang teman-teman kami yang di konten kreator ini bakalan kena dampak juga. Karena memang sih kalau berbicara, kalau ini menurut saya juga kalau memang harus dihapus tradisi, bukan tradisi juga ya, belum sampai 100 tahun kan tradisi bisa diisi harus 100 tahun sampai 3 generasi dibilang tradisi. Betul. Ini adalah budaya yang mengakar, yang budaya baru yang tumbuh, itu kecimol. Cuman ketika pemerintah mau menghapus itu kan jadi aneh juga ngerasa. Paling tidaklah pemerintah itu memperhatikan kami bahwa secara tidak langsung kami memperkenalkan budaya, kami memperkenalkan tradisi yang ada di Lombok. Ya walaupun tanda kutip yang sekarang kebanyakan yang kelihatan goyang erotis, macet di jalan. Tapi kalau kita harus hapus kecimol. Dari segi konten kreator kami sangat beruntung, sangat bahagia kalau masih kecil itu diberdayakan, karena teman-teman konten kreator yang hanya modalkan bensin buat datang ngonten ke tempat acara model HP, ngeditnya langsung di tempat pakai HP, sudah paling tidak batas ambang batas bisa gajian tiap bulan lah, gajian lah bulanan itu. Oke lah kalau ditutup. Kalau kita yang masih mengerjakan ada beberapa lagu atau konten-konten yang bukan konten kecimol, mestilah bisa. Cuma teman-teman yang memang fokusnya di kecimol ini bagaimana nasibnya? Jadi kalau dari segi konten kreator ternyata banyak yang ternaungi di situ ya, di musik ini. Banyak banget, Mbak. Banyak banget. Oke, berarti kalau pembinaannya kan justru yang viralnya ini nih, Bang AJR nih. Terkenalnya itu kan justru dari konten kreatornya yang menjadi masalahnya gitu. Jadi ini menyebar di tengah masyarakat kita yang hadir di dalam rumah-rumah, bukan di jalan loh ya, tapi ini bisa hadir di depan layar kita, layar anak-anak, di HP yang dia pegang, itu justru adalah dari konten kreator. Dan lebih banyak kalau saya melihat nih, makin erotis, makin tidak sesuai aturannya AKNTB itu justru makin disenangi. Ini apa yang salah di situ sebetulnya? Sebenarnya gini Bang, kalau di komunitas kami di KLS itu khususnya, kami membatasi kalau memang tidak boleh ditayangkan, tidak usah ditayangkan. Nah caranya kami seperti itu, kita saling rangkul di teman-teman KLS. Nah tapi yang bermunculan sekarang ini adalah konten-konten kreator yang lagi demam, yang lagi pengen cari cuan hanya lewat yang lagi viral itu aja sebenarnya. Ini kan kita belum masuk ke ranahnya teman-teman yang baru ini. Ini ada mak-mak juga. Sampai saya tanya sama mamanya, kok mak-mak nge-shot video seperti itu nih. Yang penting cuan katanya. Nah ini yang tidak, konten kreator yang tidak bertanggung jawab inilah yang jadi permasalahan sekarang.
Baik. Nah, kalau teman-teman yang memang tergabung di KKNTB, maksud saya kayak KLS, kayak ITB itu, mereka masih dalam koridor sebenarnya. Kalaupun toh mereka tidak dalam koridor, biasanya ini beliau yang selalu strike orang. Strike, dia langsung kontennya. Cuman sekarang permasalahannya di Facebook nggak bisa di strike. Meta itu nggak sulit di strike. Kalau di YouTube bisa, Kak sengaja bisa dan strike orang. Satu malam habis sudah. Habis sudah. Oke, menarik ini. Jadi ada usaha dari AKNTB sebetulnya. Kalau ngelihat ini kan banyak karya cipta kalau saya katakan ya. Bahkan ada beberapa lagu dan bahkan ada band besar juga kita di NTB yang yang merasa keberatan kalau memang dibawakan terlalu berlebihan, terlalu erotis. Sepakat kita. Kalau itu sepakat kita sepakat. Semuanya menentang gitu. Oke, cuman begini Bang. Kalau kita melihat sekarang keluhan masyarakat, memang yang digarisbawahi adalah ini betul-betul di jogetnya itu. Betul. Joget dan macet, dua di situ. Kalau dari segi hiburan, saya pun ya memang masyarakat kita ini butuh hiburan juga sebetulnya ya. Jadi tapi kalau mengenai joget ini kayaknya sudah. Nah, bagaimana sebetulnya ini AKNTB memberikan batas yang jelas terhadap joget ini nih. Joget. Nih, Bang Ardi. Menyikapi polemik ini memang kita harus menggunakan kepala dingin sebenarnya. Karena begini, kita juga harus menilai secara adil. Kenapa? Jangankan ini di dunia hiburan, saudaraku. Mohon maaf, di pondok pesantren saja. Cek beritanya, kemarin-kemarin ada di Lombok Tengah dan di Lombok Barat terjadi. Seorang guru ngaji memperkosa santrinya. Lalu apakah kita harus menjustis semua pondok pesantren atau guru ngaji itu seperti itu? Tidak bisa. Itu kan oknum. Kelakuan oknum. Begitupun dengan kami di Kecimol. Memang ada 1-2 joget yang erotis. Tapi itu jelas seperti apa yang saya sampaikan tadi. Itu mantan anggota kami. Dan itu yang melakukan itu alih-alih. Contohnya kemarin yang video viralnya di depan masjid itu alih-alih itu. Itu alih-alih. Alih-alih itu bukan Kecimol. Itu harus digarisbawahi itu. Kami pun menentang itu. Nah, jangan sampai hanya kelakuan 1-2 oknum ini, joget ini. Semua Kecimol dicap negatif semuanya. Joget Kecimol semua dicap jelek. Bahkan kemarin kami mendapatkan desakan bahwa Kecimol tetap harus jalan, tapi jogetnya ditiadakan, jogetnya dibubarkan. Oke. Gampang kalau kita mau berbicara membubarkan joget, saudara. Kita tiadakan joget. Untungnya di sini, bos Kecimol malah bersyukur di sini. Bos Kecimol, karena pertama bisa menghemat. Oh iya, ada kos yang keluar ya. Iya. Bayangkan satu orang itu 150.000, saudaraku. 2 orang itu sudah 300.000. Itu untuk penarinya saja. Untuk penarinya saja. 300.000 itu 2 orang. Di sini tempat keuntungannya owner. Jika diadakan joget, maka yang 300 itu tidak akan keluar. Otomatis masuk ke kantong mereka, para owner. Tapi di sisi lain, saudaraku, jika kita tiadakan joget, sedangkan masyarakat kita ini sudah berpuluh-puluhan tahun menyaksikan Kecimol, menonton Kecimol itu disertai adanya joget. Coba bayangkan di daerah selatan, siapa yang nonton di daerah selatan, Batu Jangkeh, Montong Sapah, Montong Ngajan itu, di daerah Ngabok itu semuanya di Pelambik itu. Kalau tidak membawa joget, disuruh balik kita, saudaraku, disuruh pulang kita. Itu dilemanya sekarang di sana. Itu dilema fakta di lapangan, saudaraku. Jangankan tidak membawa joget sama sekali, 1 saja bawa joget, dipotong ongkosnya, saudaraku. Itu dilema masyarakat di lapangan, saudara. Jadi kami juga memikirkan hal itu. Jadi kami minta kemarin, jika memang joget ini
sudah diharamkan di Kecimol ini, Ya. maka buatkanlah kami pergub atau perda apa jenisnya itu untuk menjadi legal standing hukum kami, untuk menjelaskan ke masyarakat, bahwa sekarang pemerintah sudah melarang kita menggunakan joget, bu, ina, ama. Ini aturan. Ya. Jadi lamun yang langgar sih tebau bareng ina. Itu sudah ada jelas aturan dari pemerintah. Tapi kalau itu tidak ada aturan dari pemerintah, baik regulasinya, kami tidak bisa hanya memberlakukan aturan organisasi. Saudara, itu bentuknya hanya himbauan. Gak bisa ke masyarakat, saudaraku. Ya, dan juga perlu diingat bahwa memang ada yang secara organisasi AK yang tergabung di dalamnya itu bisa diatur. Iya. Dan ternyata ada di luar yang di luar ini. Ya, jadi kalau saya usulnya kalau boleh ya, artinya tanpa harus berpayung asosiasi, jadi seluruhnya itu kena aturan yang sama. Ya, itu kami usulkan kemarin. Ini berlaku untuk semua kesenian. Iya. Bukan hanya Kecimol. Jadi usulan kami kemarin, ketika ada oknum kesenian, entah itu Kecimol, ale-ale, gendang belik, yang ditemukan banco-anco atau melakukan goyangan erotis di jalan atau di lokasi tempat mereka main, tindak secara hukum. Bisa kita seret dengan porno aksi. Kita carikan itu. Nah, jadi supaya kami yang di asosiasi Kecimol NTB ini tidak terkena dampak juga. Makanya tadi saya singgung, kita harus menilai secara adil. Jangan gara-gara 1-2 orang, lalu mereka yang masih menaati pakem-pakem sasak kita sesuai dengan koridornya, mereka kita zolimi juga. Kita zolim loh di sini, saudaraku. Kenapa? Bayangkan sekarang, ini fakta ini ya. Ada di salah satu wilayah di Praia ini, saudaraku ya, satu kos-kosan ini. Semua isinya itu joget semua itu. Di sana tuh ada yang punya anak kecil, saudaraku. Dari berjogetlah mereka ini bisa menafkahi anaknya. Janda ini, saudaraku. Janda alias wanita yang tidak bersuami. Mereka bisa carikan uang susu anaknya, uang belanjanya dari joget. Apakah kita tega menzolimi mereka? Pemerintah kemana selama ini? Tidak pernah membina mereka untuk memberikan sumbangan apa terhadap mereka, atau memberikan pekerjaan yang lebih layak untuk mereka. Tidak pernah. Seandainya kita bubarkan mereka, lalu apa jadinya nanti mereka? Bisa-bisa ke KP mereka nanti. Ini yang saya khawatirkan, saudara. Nah, ini berarti ya solusi konkret harus ada. Jadi Pak Ardi, jadinya regulasinya jelas. Kemudian jika itu ingin ditindak, ya solusinya apa? Karena banyak yang akan terdampak ya. Jadi kalau secara organisasi AK akan siap diarahkan, tapi kami dengan senang hati. Regulasinya tolong yang jelas. Yang jelas supaya ada legal standing hukum kami ke masyarakat. Menarik ini. Pak Ajer. Nah, itu mau itu langsung dibuat pelan supaya nanti terlewat terkait jalan macet tadi. Nah, jalan macet. Ya, itu yang menjadi sorotan saya juga nih. Jalan macet gimana ini? Kalau kita berbicara terkait jalan macet, kenapa hanya Kecimol yang disoroti menyebabkan jalan raya ini macet? Padahal banyak sekali orang ngaben. Mohon maaf, bukan mau mengungkit-ungkit ini. Ini salah satu contoh gawe ngaben. Orang pawai, hultah, gendang belik, ale-ale bikin macet. Mohon maaf, ampura para sesepuh-sepuh ale gendang belik. Gendang belik melakukan atraksi di jalan raya itu. Saya sering sekali itu menemukan, saudaraku, ketika pulang, menemukan acara nyongkolan di jalan raya besar. Variasinya keluar sampai garis putih, saudaraku. Itu gendang belik, ini fakta ini. Tapi tidak disoroti. Tidak disoroti itu, saudaraku. Padahal kalau Kecimol kalau menggunakan jalan raya itu kami sudah atur di sana, ada di aturan organisasi kami, saudaraku. Dilarang keluar dari garis putih. Di sana sudah kami atur, saudaraku. Jadi kita harus adil menilai, jangan hanya Kecimol, saudaraku. Gendang belik harus disorot juga dong.
Oke. Jadi secara umum ya. Secara umum. Kalau saya menilai macetnya orang yang ketinggalan pesawat, dan ini sering saya bicarakan bahwa memang ini ya ada beberapa harus adil ya. Semuanya harus ditertibkan. Sepakat kita itu kita sebenarnya jalan raya itu makanya kita bersama. Harus ada kepolisian yang ikut kalau Oke. Saya ke Bang AJR nih, Bang AJR. Siap. Pertanyaan saya sama tadi. Jadi bagaimana menurut Bang AJR ini? Kalau saya sih seperti itu dia, kalau misalnya untuk menyikapi yang ketika ada kemacetan seperti itu, kenapa kita tidak flashback aja dulu? Ya. Bukan hanya ke Cimol yang bikin kita macet, banyak hal yang bikin kita macet. Ya. Cuman karena sudah disampaikan tadi sama Bang Adi, nah disinilah kita dibutuhkan peran. Misalnya ada di desa setempat itu kan ada namanya BKD, atur tempat. Ada Polmas yang di sana, ada Babinsa yang memang harus kita ikut berperan serta di dalam untuk mengatur lalu lintas. Jadi kalau sudah terarah, tidak mungkin akan macet. Lebih parah lagi kalau misalnya, maaf ya Pak teman-teman dari Gendang Beli. Gendang Beli itu kalau udah variasi lebih macet, tapi kan bisa diminimalisir oleh adanya BKD, adanya Polmas dan lain-lain. Nah dari sana lah, hanya jangan disoroti aja ke Cimol. Banyak loh mata-mata pencarian teman-teman ini. Dari acara adat, memang harus adil gitu. Bayangkan 200 AKNTB 235 kali 235 kali 35 personil. Ya, yang ada di asosiasi saja. Iya. Ada di luar juga. Ada di luar banyak. Ada sekitar 100. Pasti totalnya sekitar 400-an. 400-an kali 35 orang. Yuk. Itu yang akan Banyak. Wow. banyak Bang. Banyak sekali itu. Sedikit personel ke Cimol itu 25 30 dikalikan itu. Pedagang asongan yang cari rezeki lewat ada acara seperti itu. Terus ada Ronaro, belum lagi kalau odong-odong masuk dia. Masuk dagang pentol semuanya dapat jatah di sana Bang. Beredar uang, ekonominya beredar di sana Bang. Peredaran uang ya. Banyak sekali. Dan bahkan sekarang saya lihat konten-konten yang di Facebook ini, bukan hanya di YouTube, di Facebook ini, emak-emak yang duduk di pinggir jalan aja bisa ngeril dia. Kan hanya lewat 1 menit video reel dapatkan cuan itu Bang. Bayangkan aja Bang. Saya ini Bang, mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Sebetulnya ini kalau kita buka dapur nih, bukan dapur nih. Sebetulnya ada berapa biaya yang dikeluarkan oleh sebuah grup tergantung Cimol? Ya, tergantung. Untuk yang komplitnya ya, sampai mereka dikatakan ya, oh ya ini yang profesional lah. Ya. Nah, itu kira-kira range uang yang harus dikeluarkan itu berapa Oleh para owner. Ya, oleh para ownernya. Minimalnya sekarang itu 180 juta. Sampai 250 juta. Sampai segitu? Iya. Dengan fasilitas sekarang ini nggak ada yang ecek-ecek saudaraku. Sama kita kelasan dengan Jawa Timur saudaraku. Power yang tren di Jawa Timur itu dipakai juga di Kecimol. Speaker, subwoofer yang tren di Jawa Timur itu dipakai juga di Kecimol. Cek itu. Bener. Keyboard zaman dulu saudara, kita cukup dengan Techno yang kecil itu saudara. Sekarang sudah KOP PA600 itu yang dipakai oleh Adela. Paling tidak yang PSR. Ya itu yang dipakai Adela itu. Om Adela itu, Palapa itu dipakai di Kecimol sekarang saudaraku. Jadi jangan heran kita kalau budget kita sampai segitu. Sampai 250-an ya. 50. Wow, ini besar juga ini. Besar sekali uang yang dikeluarkan. Jadi kalau saya menilainya ini memang ya, satu harus segera turun tangan semua. Saya tidak menyorot pemerintah saja. Semua ya, baik majelis adat Sasak kita, kemudian pemerintah, kemudian DPR, dan asosiasi dan para pelaku seninya ini harus segera duduk bareng. Begundam kalau istilahnya. Nah, itu Agung. Ya, itu. Oke ya, kalau Bang, kalau kita melihat apa ya, yang jelas pro kontra ya. Pro kontra yang muncul saat ini ya, dari kesenian tentu kita menginginkan bahwa ini tetap ada. Ya, tetap ada. Tapi kalau ya cuma ditata catatannya ya sepakat itu ya. Tapi kalau dari beberapa elemen masyarakat kita juga ini secara garis keras menolak ya, bubarkan. Harga mati bubar. Nah, harga mati ini kan boleh berharap Bang. Ya, kita boleh berharap ini sebagai bentuk negosiasi kita berada di tengah masyarakat. Nah, kira-kira
pertanyaan sama, nanti bergiliran. Karena mungkin Bang Ajer nanti pertanyaan saya lebih ke bagaimana dari segi konten kreatornya. Siap. Nah ya, kalau gimana Bang? Kalau Bang Hardi melihatnya dari sebagai Ketua Asosiasi Kecimol NTB, apa harapannya ke depan? Gini saudaraku, terkait dengan desakan kemarin sempat muncul persatuan para kadus-kadus selombok tengah kemarin yang mendesak untuk membubarkan Kecimol. Ya kami hargai itu aspirasi mereka. Sebagai warga negara kan kita berhak untuk bersuara, menyampaikan aspirasi, itu sah-sah saja. Nah, tugas kami, saudaraku, kami tidak pernah mau baper. Artinya kami tidak pernah mau panik dengan desakan isu tersebut. Tugas kami ini, saya selaku ketua umum adalah membenahi, menata anggota kami. Apa yang menjadi pro kontra di masyarakat itu, seandainya goyangan erotis, itu kami sudah tata melalui peraturan organisasi. Jikapun ada dancer kami, oknum dancer atau kecimol yang melenceng dari aturan organisasi kami sempat menghimbau, beberapa kali kami yang menghimbau, silakan bubarkan di tempat, di lokasi tempat mereka main, bubarkan itu. Apa? Kenapa? Masyarakat juga punya hak. Jika itu tidak dilakukan, sama saja ini masyarakat membiarkan. Ya bubarkan di tempat oknum yang melakukan pelanggaran ini. Jangan semua kecimolnya dibubarkan, cukup oknumnya dibubarkan. Tertibannya ya. Iya, tertibkan. Seandainya di wilayah ini ada ditemukan oknum yang melanggar, silakan oknum itu yang ditindak. Ibaratnya gini saudara. Ya. Analoginya seperti ini. Contohnya, ketika seandainya ada sebuah parpol atau partai politik, ini kita lari ke politik sedikit. Ini contoh. Ini akhir-akhir ini kan analoginya seperti ini. Seandainya ada sebuah partai politik, ada kadernya 1-2 kadernya yang melakukan tindakan korupsi, gitu kan? Maka itu yang harus ditindak oleh KPK. Oknumnya itu, bukan partai politiknya yang harus dibubarkan. Begitupun dengan kecimol, saudaraku. Jika 1-2 yang melanggar, itu yang ditindak. Entah itu mau anggota kami maupun di luar, silakan ditindak. Kami mendukung itu. Sama, karena komitmen kita ini sama, saudaraku. Menentang hal-hal yang erotis ini, yang berbau erotis, demi karena kita ini kan dijuluki 1000 masjid, saudaraku. Anak-anak kita ini kan kasihan juga, adik-adik kita di bawah umur ini. Saya selaku ketua saja miris, saudaraku, melihat ini. Makanya tiang strike itu berapa channel itu yang sedang matikan itu, channel YouTube itu. Channel YouTube tapi kalau Facebook sulit. Nah ini sabakan. Jadi poinnya, saudaraku, menurut saya pembubaran ini kayaknya ini tidak adil. Bukan solusi. Bukan solusi. Yang kami mau, binalah kami. Kalau kami tidak mau dibina, ya binasakan. Jangan kami belum dibina, mau dibinasakan. Harus bina dong kami dulu ini. Ibarat gini, saudaraku, ibarat anak kita nih. Kita punya anak 5 ini, saudaraku ya. Belum tentu anak kita yang 5 ini sama semua sifatnya, nurut-nurut. Pasti ada yang salah satunya bandel. Nah cukup yang bandel ini yang akan kita didik, kita bina. Jangan yang nurut ini, yang taat ini kita semuanya kita tempeleng. Nggak bisa seperti itu. Berarti hashtagnya kami butuh pembinaan, bukan harus dibina, saudara. Itu hashtagnya. Pembubaran itu bukan solusi. Oke, Oke, menarik. Luar biasa. Dari Ketua KNTB, pembubaran bukan solusi. Bukan solusi. Ya, tapi mari kita bina. Ya, dibina sama. Oke. Jadi kendala di sini apa yang ditolak? Example-nya kayak kemarin ya, permasalahan kemarin itu, Bang. Ya, Bang Ajer. Jadi permasalahan kemarin juga ini sebagai example-nya aja, bahwa ada oknum personil kecimol yang membangga-banggakan dirinya bahwa dia lebih banyak gajinya ketimbang teman-teman DKW. Jadi ke kulit sawit. Jadi kami panggil mereka yang oknum ini kami panggil, viral, pertemukan. Ya, yang lagi viral kan. Betul, ya. Nah seperti hal itulah. Misalnya jangan hanya menjudge satu orang yang makan ya. Terus semuanya kita kena getahnya. Jadi kami panggil orang-orang ini semuanya yang bermasalah ini.
Nah, kami kumpulkan di tempat di rumahnya ketua KNTB. Langsung kami tanya sendiri, terus ada perwakilan dari teman-teman TKI untuk menyelesaikan hal ini. Kami mediasinya jalan waktu itu. Nah, kalau tiba-tiba sekarang seperti yang Bang Ardi bilang bahwa mau ditutup Kecimol, parah. Itu lebih parah lagi nih. Jadi apalagi bisa membuat budaya ya. Coba ini lagi tunas tumbuh-tumbuhnya ini. Bahwa Kecimol ini lagi tumbuh, ini kan dekadenya belum sampai 100 tahun tapi masih tumbuh, akan tumbuh. Apalagi mau buat apa lagi pemerintah untuk menggalakkan budayanya. Cobalah dibina, bukan dibinasakan seperti mana. Oke. Ya, semua harus bersuara intinya ya. Jadi terlebih teman-teman ini adalah ada Bang Ardi, ada Bang AJR, ini orang yang terlibat langsung. Jadi harus kita dengar semua. Jadi kalau masyarakat kita mau fair, semua harus duduk terlibat. Bagian mana yang harus kita benahi, mari kita benahi bersama. Itu menjadi PR bersama. Ya, karena ini semua demi masyarakat. Karena ternyata tidak sedikit orang yang terlibat di sini. Kalau mendengar data tadi, ada pergerakan perekonomian yang lumayan besar di situ. Oke, sangat luar biasa. Ini harapan saya pribadi nih. Tugas sebagai ketua asosiasi ini Bang Ardi, jadi semoga bisa lebih strike lagi, lebih kuat lagi ini, karena semuanya kan pasti ketua itu ditunjuk yang ketua mana itu, mana ketua gede, kenapa dia diam saja? Apa diam saja? Nah, di YS Podcast mau bersuara ini Bang Ardi. Ini memang tanggung jawab kami. Dan izin juga saudaraku ingin menambahkan sedikit. Banyak pihak yang menyinggung kenapa alasan mereka ini untuk membubarkan Kecimol. Yang salah satunya Kecimol dicap bukan budaya kita, bukan budaya. Ya itu argumen mereka begitu. Saya jawab simpel saja saudaraku. Yang pertama, ketika sesuatu itu atau benda itu sudah disukai oleh banyak masyarakat, maka itu akan menjadi budaya. Seperti kita sering mengopi setiap hari saudaraku. Kita sudah budayakan mengopi setiap hari. Itu sudah menjadi budaya. Nah, lalu kalau kita mau mengungkit-ungkit soal budaya, panjang nanti perdebatannya saudaraku. Banyak yang kena masa lalu. Banyak sekali yang kita ungkit. Mohon maaf ini. Bukan saya mau untuk menyenggol profesi teman yang lain, enggak. Mohon maaf. Ini salah satu contoh. Pakaian kebaya yang digunakan sampai payas pengantinnya itu coba kita perhatikan saudara. Kiblatnya ke sana. Gendang belik pun kiblatnya ke sana. Siapa itu? Sampai kita kemarin kena teguran loh oleh tetangga kita. Nah itu kenapa kita hanya menyoroti Kecimol saja yang bukan budaya kita? Makanya saya tadi sampaikan, kalau kita mau singgung terkait budaya, sulit sekali saudaraku. Benda kesenian yang kita punya asli tulen Lombok ini saudaraku, setahu saya itu hanya gendang belik itu saja. Gendangnya itu asli punya kita. Itu memang lahir di Lombok. Kalau yang ini kan semua dari luar. Asimilasinya. Tapi ini kan inilah perkembangan zaman. Budaya, perkembangan zaman. Kita ini kan disebut dengan kaya dengan budaya, kaya dengan suku, adat budaya. Maka kita harus lestarikan budaya kita. Kecimol itu unik Bang. Senamanya Kecimol unik. Jadi saya bercerita ini Bang. Belum tahu mungkin Abang bahwa Kecimol bukan hanya terkenal di Lombok saja, tapi mancanegara Bang. Singapura. Kalau gitu ada diaman konten ya. Ini boleh ayo. 13 negara loh kami ditonton. 13 negara dengan IP semua dan trending semua di sana. Bahkan saking ngepennya orang-orang luar ini, mereka endorsementnya banyak loh Bang. Saya tiba-tiba ditelepon, pernah satu hari sampai terkejut ditelepon, ada tiba-tiba orang menyumbang untuk anak yatim lewat kami di KLS. Sampai 120 juta loh Bang, nggak tanggung-tanggung itu. Bahkan nggak susah kita sebut namanya. Ada beberapa orang yang dibuatkan rumah, dibeliin mobil, dibeliin motor. Bahkan sampai naik umrah ada Bang. Karena ini mereka senang karena apa? Dia bilang bahwa Kecimol ini unik katanya. Dia sampai sampai tahan napas, nyanyi sampai berjam-jam
dengan cara jalan. Ya. Ini kan bang, satu sound system dengan komponen yang ada sampai diesel-dieselnya pun ada di dalam. Jalan sambil nyanyi, main gitar dengan ritme nggak pernah salah kayaknya. Nggak kayak di manggung-manggung kan kayak sampai Omadel aja kan sampai berdiri. Ya, berdiri dia. Ya. Sampai dia bilang unik nih Lomboknya. Bahkan sampai dieselnya aja dipertanyakan, di mana taruh dieselnya? Kenapa tak bunyi katanya? Padahal ada di bawah dieselnya kan bang. Itu uniknya. Iya. Izin juga sedikit Bang AJR. Yang luput juga dari pengamatan kita, dari penilaian kita tidak menyadari bahwa Kecimol itu banyak sekali melahirkan bintang-bintang top di Lombok ini. Bener. Salah satu contohnya penyanyi Sasak kita Ernie Ayuningsih. Ya, itu generasi awal ya. Iya generasi. Itu dari zaman Ciloka tuh saudara, sama aja. Zero sampai terkenal Perancis, Kanada. Ernie Ayuningsih, Jamilah Hadeningrat, Agul, Agul, Awin Kesatria, termasuk Tiang Sendiri, adik teman-teman yang lain. Itu nyanyi orang Heman Haris KDI aja, KDI ikut Kecimol juga. Jadi banyak sekali sebenarnya sisi-sisi positifnya, walaupun ada sisi negatifnya, itu yang akan kita perbaiki, saudara. Iya. Oke. Sepakat. Jadi mana bagian yang rusak ya mari itu kita beres. Tugas bersama. Ingat tugas bersama ya. Tugas AK NTB saja nggak bisa. Ya. Jadi kita harus bersama dan masyarakat pun juga sebetulnya ya. Nah masyarakat juga ini mestinya mendapat edukasi yang cukup juga ini terkait dengan tontonan. Ya, jika terutama ini remaja-remaja kita, betul. Kita ini. Ya, ini kita harus duduk bersama memang. Ini menjadi masalah besar ketika memang sudah berada di puncaknya, itu kan pasti menimbulkan senggol-senggolan yang lain. Nah, semoga Bang Hardi, Bang AJR ini bisa segera mendapatkan kepastian ini. Kami kan harus pemerintah kita, Majelis Adat Sasak, kemudian terutama juga pemerintah kita sampai di bawah kepala desa gitu kan. Ini harus paham nanti pada akhirnya kalau sudah muncul aturan. Nah, sehingga bisa ditata dengan lebih baik. Wah, sangat luar biasa. Ini terima kasih sudah bisa hadir di YES Podcast. Kita terima kasih. Kayaknya sudah diundang. Kayaknya bukan sekali ini nanti saya minta ini. Siap saudaraku. Manpun dan kalau ke Mataram saya minta nanti mampir, ada ternyata banyak hal lain yang harus kita bahas ya, kesenian yang ada di tengah masyarakat kita, ini perkembangan konten kreator seperti apa. Nah ini perlu satu saat nanti Pak Hardi, Bang AJR, saya minta balik lagi ke YES Podcast ya. Oke. Sangat luar biasa sahabat semua. Ini super keren ini ya, menghadirkan dua orang yang dicari-cari bahkan mungkin ya katanya dicari-cari oleh para hater ini, sama saya Pak Sika itu kan sebanding lurus sama orang yang Sika itu, semua diciptakan berpasang-pasangan. Intinya kita tidak bisa memuaskan semua orang ya, karena kita bukan kalau konten kreator itu untung bagi kita. Hater sama yang suka sama kita untung semua. Ya, itulah pentingnya. Semoga segera ada solusi. Intinya masyarakat kita tetap terlindungi dari konten-konten yang tidak berfaedah juga, dan kesenian kita juga bisa tumbuh berkembang. Itu yang bisa kami bahas, sangat luar biasa. Jumpa lagi di konten-konten YES Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.